إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فقال ربنا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم منها. أما بعد إخواني في الله حفظني الله وإياكم من كل سوء ومكروه. Kita lanjutkan pembacaan kitab Taisir Karimi Rahman karya Imam As-Sihbi rahimahullahu ta'ala. Tepatnya masih dalam surat Al-Mutaffifin, yaitu kecelakaan bagi orang-orang yang curang. Curang meskipun konteksnya yaitu idza kanu 'alan nasi yastawfun, itu tatkala mereka menunaikan timbangan-timbangan itu mereka curang. Tapi kalau mereka yang beli, mereka pengen timbangan mereka dipenuhi. Tapi kalau jualan, mereka akan mengurang-urangi timbangnya. Celaka bagi mereka. Wailul lil mutaffifin, celaka bagi mereka orang-orang yang curang. Dan sudah disebutkan kecurangan di situ umum juga. Di antaranya dua orang yang sedang bertikai. Dua orang yang sedang berselisih. Yang satu pengen hujahnya didengar. Yang satu hujahnya juga sama pengen didengar. Tapi nggak mau dengar hujah lawannya. Maka mutaffif orang tersebut. Celaka juga orang seperti itu. Oleh sebab itu Allah ingatkan tentang keadilan. Kapanpun, dimanapun kalian ketika bermuamalah. Kemudian di situ ada pertikaian. Di situ ada perselisihan. Maka adil. Di tengah. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. Janganlah pernah kebencian kalian terhadap suatu kaum menjadikan kalian gak adil. Maunya menang sendiri. Ini sifat manusiawi. Sifat manusiawi seperti itu. Kalau dia sedang berselisih dengan lawannya, dia ada percikan, ada perselisihan sama lawannya, seolah-olah dia pengen menjatuhkan lawannya. Gak perlu dia mukmin, gak perlu dia muslim, pokoknya harus jatuh dia. Ini biasanya seperti itu. Allah ingatkan jangan seperti itu. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَا تَعْدِلُوا. Jangan pernah kebencian kalian terhadap suatu kaum menjadikan kalian gak adil. Ini kebencian terhadap suatu kaum kepada musuh. Musuh kalian. Jangankan yang mukmin, yang kafir pun tetap. Kalian gak boleh berlaku curang. Ini musuh kepada orang kafir. Musuh kepada orang-orang munafik. Kita gak boleh berlaku curang. Lantas bagaimana kalau sesama muslim? Sama-sama muslim terjadi percikan adil. Nggak boleh berat sebelah. Maka orang yang berat sebelah, wailul lil mutaffifin, celaka bagi mereka orang-orang yang curang. Oleh sebab itu Allah ingatkan, i'dilu, adillah kalian. Huwa aqrabu lit taqwa. Karena Allah mencintai orang-orang yang berada di tengah-tengah. Allah mencintai orang-orang yang adil. Demikian. Kemudian mutaffif juga masuk padanya hubungan antara suami dengan istri. Si suami menginginkan agar sang istri memberikan servis yang wah. Akan tetapi si suami nggak pernah memberikan servis yang wah kepada istrinya. Mutaffif orang tersebut. Demikian pula sebaliknya. Si istri menginginkan agar suami cinta sama istri. Si istri menginginkan agar suami itu berkhidmat.
memenuhi hak-hak istri. Akan tetapi ternyata istri tersebut tidak menunaikan haknya sebagai istri yang harus dia tunaikan kepada suaminya, maka mutafif istri tersebut. Jadi hendaknya camkan baik-baik. Mutafif itu umum sifatnya. Inilah ayat yang kita baca. Mutafif itu sifatnya umum. Apakah muamalah bersama manusia lewat timbangan, lewat jual beli, atau di dalam keluarga, suami dengan istrinya, atau ketika terjadi perselisihan, kata Syekh Sibli rahimahullahu ta'ala. Adapun ayat yang sudah kita baca, walhamdulillah sudah jauh, sampai ucapan penulis wa mizaj hadza syarabi, campuran air bagi mereka ahli jannah. Karena sebelumnya kita sudah sebutkan bagaimana wajah mereka berseri-seri, diberikan minuman yang ampasnya itu seperti misik. Oleh sebab itulah kalian hendaknya berlomba-lomba, kata Allah. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Maka dengan demikianlah hendaknya kalian berlomba-lomba sampai nafas kalian habis. Ini arti mutanafis. Berlomba-lomba sampai nafas kalian habis. Itu kejar. Itu yang harusnya kalian kejar. Itu kehidupan akhirah. Wa mizaju hadha syarab, adapun minuman bagi mereka ahlul jannah min tasnim, dari air yang bernama tasnim, yaitu ainun, maka air yang jernih. Yashrabu bihal muqarrabun, yang minuman ini diberikan bagi orang-orang yang didekatkan oleh Allah Subhanahu. Sirfan murni. Falidzalika kanat khalisatan lil muqarrabin. Karena kemurnian tauhid mereka, hati mereka yang bersih, maka mereka diberikan perkara-perkara yang bersih dan murni. Minumannya suci, pakaiannya suci, istrinya pun sama, suci juga. Ala itlaq. Wahia a'la'u asyribatil jannati 'ala al-itlaq. Dan ini minuman yang paling tinggi puncak kenikmatan di dalam surga secara mutlak. Falidzalika kanat khalisatan lil muqarrabin alladziina hum a'la al-khalqi manzilatan. Yang mana ini tempatnya orang-orang yang paling didekatkan sama Allah. Orang-orang yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah, muqarrabin. Bersama para malaikat Jibril di antaranya. Wa mamzujatun li ashabil yamin, yang telah disediakan, yang telah dicampur air tersebut dengan campuran-campuran yang serba nikmat bagi mereka orang-orang yang mendapatkan kitabnya sebelah kanan. Ay makhlutatu birrahiqi wa ghairihi min al-ashribati alladhina, berbagai macam campuran dari misik aromanya, minuman-minuman yang murni lagi bersih, itu bagi mereka para muqarrabun, bagi orang-orang yang didekatkan sama Allah nanti di hari kiamat. Kemudian Allah lanjutkan firman tentang keadaan orang-orang kafir. Allah katakan, innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun wa idza maru bihim yataghamazun wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin wa idza ra'awhum qalu inna ha'ula'i ladallun وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. Ini Allah katakan di akhir surat Mutaffifin. Sesungguhnya mereka orang-orang yang mujrim, orang-orang yang suka melakukan dosa dan maksiat, akrab sekali. Orang ini terhadap dosa dan maksiat, itulah mujrim namanya. Orang yang akrab kepada kemaksiatan, orang yang getol melakukan kedurhakaan kepada Allah, mujrim namanya. Sifat mereka, kanu minal ladzina amanu yadhhakun. Kebiasaan mereka di muka bumi. Mereka itu kalau ada orang-orang yang beriman lewat di depan mata mereka, di batang hidung mereka, yadhhakun, ketawa mereka. Ini orang-orang mujrim. Melihat ada orang sibuk beribadah, cengengesan. Ngapain tuh orang di masjid? Ngapain pakai jenggot itu? Ngapain pakai baju panjang-panjang itu? Ngapain itu orang pada pakai cadar itu yang perempuan itu? Diketawain sama mereka. Yang laki diolok-olok, yang perempuan gak kalah ketinggalan. Mujrim, orang seperti itu. Kanu minal ladzina amanu yadhhakun. Kebiasaan mereka kalau ada orang mukmin lewat diketawain. Tertawa terbahak-bahak.
Wa idza marru bihim yataghamasun. Kalau lewat di depan batang hidung mereka, ada cadar lewat. Kedip-kedip matanya. Bibirnya mengisyaratkan pelecehan. Matanya mengisyaratkan kerendahan kepada orang mukmin. Ini kebiasaan orang-orang mujrim. Jangan heran, jangan aneh. Sunnatullah. Sunnatullah. Mesti akan terjadi yang seperti ini. Ujian. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. Demikianlah. Kami berikan kalian berbagai macam kebaikan-kebaikan, berbagai macam kejelekan-kejelekan. Fitnatan. Sebagai bentuk fitnah. Ujian buat kalian. Disifatkan kembali sama Allah keadaan mereka orang-orang mujrim. Wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Orang-orang mujrim ini kalau mereka habis tertawa, menertawakan orang yang sibuk beribadah kepada Allah, orang-orang yang sibuk meniti jalan sunnah nabinya, diketawain sama mereka, sibuk urusin mereka. Dan kalau mereka kembali ke rumahnya, diceritakan sama istrinya, sama pamannya, sama keluarganya semua. Fakihin. Mereka bersenang-senang di atas penderitaan orang lain. Saudaranya sesama muslim dihinakan. Ada orang mau taat kepada Allah dilecehkan. Diketawain, bahkan mereka bergembira dengan hal itu. Ini sifat orang mujrim. Bukan sifat seorang mukmin. Bukan sifat seorang muslim, tapi mujrim. Dari kalangan kufar wa munafiqin. Tapi sangat disayangkan. Tapi kok aneh. Orang yang ngaku muslim, orang yang ngaku beriman kepada Allah, tapi kalau melihat ada atribut Islam, kalau ada atribut sunnah dilecehkan. Dihinakan yang jenggot giginya berakar. Yang pakai cadar dikatakan ninja. La haula wala quwata illa billah. Hendaknya dia takut baca ayat ini. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Bahkan enggak tanggung-tanggung. Orang mujrim ini enggak punya kitab. Orang mujrim ini enggak kenal Allah. Tapi belagu kalau ngomong. Kalau ada orang beriman lewat di depan mereka, itulah orang-orang yang sesat menyesatkan. Berapa banyak kejadian yang seperti itu. Ada orang sibuk beribadah sama Allah, menangis ketika sholat, sujud kepada Allah, banyak bersedekah, sibuk ngurusin akhiratnya. Dikatakan orang-orang sesat lagi menyesatkan. Ini kebiasaan orang-orang mujrim. Jangan heran, jangan aneh. Wa ma ursilu alaihim hafidhin. Padahal mereka, kata Allah, orang-orang yang menertawakan orang-orang yang beriman, itu diciptakan sama Allah bukan untuk itu kok. Bukan untuk menertawakan manusia. Bukan untuk mengawasi amalan manusia, bukan. Tapi urus dirimu sendiri. Faliyawmal ladina amanu. Maka Allah kata, tunggu pada suatu hari. Yang mana mereka orang-orang yang beriman. Minal kuffar yadhakun. Mereka orang-orang yang beriman. Yang mereka di dunia dulu diketawai. Yang mereka dulu tinggal di bumi dihinakan. Berbalik keadaannya di hari kiamat. Fal-yawmal ladzina amanu minal kuffar yadhakun. Itu tatkala mereka orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman kepada Allah, sibuk beribadah kepada Allah, sibuk meniti jalan sunnah nabinya. Mereka tertawa. Mereka tertawa menertawai orang-orang kafir yang biasa menertawai mereka di muka bumi. Alal araiki yang turun, di atas dipan-dipan, di atas ranjang-ranjang yang empuk, kenikmatan surga. Maka Allah katakan hal tuwibal kufaru ma kanu yaf'alun. Maka tidaklah mereka orang-orang kafir, tidak pula mereka orang-orang mujrim, kecuali mereka akan mendapatkan balasan dari Allah terhadap apa yang mereka perbuat. Berkata penulis rahimahullahu ta'ala, lamma dzakara ta'ala jaza'al mujrimin wa jaza'al mu'minin. Maka setelah Allah sebutkan balasan bagi mereka para pendosa, setelah Allah sebutkan balasan mereka bagi orang-orang yang mukmin, wa dzakara ma bainahu min al-tafawutil 'azim, maka Allah sebutkan pula di antara keduanya ada perkara-perkara yang dilalaikan kebanyakan manusia. Apakah itu? Sibuk urusin manusia. Bukan sibuk urusin dirinya sendiri, tapi sibuk urusin manusia. Sibuk ngetawain orang, sibuk
sibuk ngusilin manusia. Sibuk ngurusin kehidupan manusia. Bukan sibuk ngurusin diri sendiri. Bukan. Tapi sibuk ngurusin manusia. Ini tafawutin azim. Ini termasuk perkara yang dilalaikan. Wa akhbara annal mujrimina kanu fid dunya yasqarun bil mu'minin. Kemudian Allah katakan, Allah kabarkan bahwasanya orang-orang yang mujrim, orang-orang yang biasa melakukan kemaksiatan, ketika mereka tinggal di dunia, yasqaruna bil mu'minin. Kebiasaan mereka itu menghinakan orang-orang mukmin. Wa yastahzi'una bihim. Kebiasaan mereka adalah menjatuhkan orang mukmin. Kebiasaan mereka adalah merendahkan orang-orang mukmin. Wa yadhaquna minhum. Bahkan mereka tertawa. Mereka menertawai orang-orang yang sibuk beribadah kepada Allah. Wa yataghamazuna bihim 'inda mururihim 'alaihim. Mereka memandang dengan pandangan kehinaan. Mereka mengedipkan mata-mata mereka. Mereka mengisyaratkan dengan isyarat-isyarat yang pelecehan kepada orang-orang mukmin. Ihtiqaran sebagai bentuk penghinaan. Lahum bagi mereka orang-orang mukmin, wasyara dan sebagai bentuk pelecehan, penghinaan dan pelecehan. Wa ma'a hadza tarahum mutma'inin. Meskipun mereka dihinakan, meskipun mereka dijatuhkan kehormatannya, mereka tetap tenang. Mereka tidak gentar. Betul sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatu min ummati zahirin 'ala al-haqq. La yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah wa hum kadzalik. Dalam riwayat Bukhari, dalam riwayat Muslim disebutkan dari Taufan radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi mengatakan akan tetap ada sekelompok dari umatku yang mereka terus-menerus di atas al-haq dan mereka akan ditolong sama Allah Subhanahu wa taala. Mereka tetap seperti itu. Tidak membuat mereka gentar, tidak membuat mereka takut orang-orang yang menyelisihinya. Dan terus mereka di atas hal yang demikian sampai al-maut menjemput diri-diri mereka. Ini keadaan ahlul iman. Keadaan orang-orang yang beriman. Seberapapun ujian yang menimpanya, dia tetap terus istiqomah di atas siratal mustaqim. Ini keadaan orang-orang yang beriman. Sadaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis Muslim atau Bukhari. Nabi mengatakan, "Matsalul mu'min kamatsali qawmah." Perumpamaan seorang mukmin itu seperti pohon yang lentur. Berdiri, tapi lentur. Bisa bergerak ke kiri dan ke kanan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Tufayyu rih." Pohon yang lentur ini, dia akan dibawa oleh angin. Ya'diluha, kadang ke kiri, kadang ke kanan. Kadang dihempaskan hampir saja jatuh kepada tanah. Akan tetapi dia tetap kokoh. Dia tetap berdiri karena tetap di atas keimanannya, enggak jatuh. Wa matsalul munafiq kasyajaratir rus. Adapun orang-orang munafik, perumpamaan mereka itu persis seperti pohon padi. Supaya uriha akan dihempaskan sama angin. Kadang kokoh, kadang kuat. Akan tapi kalau sudah jatuh dia tidak bisa bangun. Ini perumpamaan orang munafik. Kalau diberikan sama Allah berupa ujian, tidak bisa bangun. Tapi seorang mukmin, seberapa besar pun ujian, dia tetap hatinya beriman. Tidak bakal berkurang. Ini sifat seorang mukmin kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. La yaqtur al-khawf ala balihim. Mereka tidak takut, tidak peduli dengan teror yang mereka lakukan, dengan ucapan-ucapan jelek, dengan hinaan, cacian yang mereka lontarkan kepada ahli sunnah. Tidak takut. Kokoh, tegar,
di atas as-sunnah. Wa idzan qalabu ila ahlihim, adapun mereka orang-orang mujrim, apabila mereka kembali kepada kampung mereka, kembali kepada golongan mereka, sabahan atau masaan, apakah pagi ataukah sore, kata Syekh, in qalabu fakihin, mereka kembali dalam keadaan senang, masrurin, bergembira, mubbiqin, wa hadha min a'dhami ma yaqulu bil ightirar. Inilah keadaan mereka. Mereka senang sekali. Senang sekali kalau ngurusin orang. Senang sekali kalau melihat manusia, khususnya orang-orang yang beriman. Mereka senang menertawai. Dan ini merupakan perkara yang paling besar, bahwasanya mereka itu betul-betul telah ditipu oleh syaitan. Kenapa dikatakan tipu sama syaitan? Annahum jami'u baina ghayati kisa'ah wal amni fid dunya. Karena mereka telah mengumpulkan dua sifat yang sangat jelek. Dua sifat yang sangat jelek mereka telah kumpulkan. Yang pertama, mereka senang melakukan dosa. Ini sifat mereka yang pertama. Senang melakukan kejelekan. Sifat yang kedua, merasa aman ketika mereka menjatuhkan kehormatan seorang mukmin. Ketika mereka melecehkan seorang mukmin, merasa aman alias senang. Senang dosa, kemudian ditambah senang ketika melakukan dosa. Hatta ka'annahum qad ja'ahum kitabun minallahi wa 'ahd. Seolah-olah mereka itu punya kitab dari Allah. Seolah-olah mereka mendapatkan wahyu dari Allah. Kok bisa tenang? Orang yang sibuk ibadah kepada Allah diketawain. Orang yang sibuk beribadah kepada Allah dicaci, diganggu. Bahkan mereka tidak tanggung-tanggung. Mereka merasa tenang ketika melecehkan, ketika menghinakan, ketika mencaci, ketika memaki, ketika mengganggu. Merasa tenang mereka. Tidak ada keberatan dalam hati mereka. Nyaman. Mengganggu orang mukmin nyaman mereka. Seolah-olah mereka punya perjanjian bersama Allah. Wa annahum min ahli sa'adah. Seolah-olah mereka itu adalah orang-orang yang sudah mendapatkan rekomendasi berupa kebahagiaan dari Allah. Waqad hakamu li anfusihim ahdahum ahlul huda. Mereka sifatkan, mereka telah menghukumi bagi diri-diri mereka bahwasanya mereka adalah ahlul huda, orang-orang yang mendapatkan hidayah. Wa annal mu'minin dallun, dan mereka katakan orang yang sibuk beribadah, orang yang sibuk mengikuti para rasul, itu dikatakan orang-orang sesat. Ini tahu dari mana mereka? Iftara 'ala Allah wa tajra'u 'ala al-qawli 'alaihi bila ilmin. Orang ini telah tertipu, telah menipu, mengadakan kedustaan kepada Allah, dan dia telah mengucapkan dengan suatu ucapan yang dia akan ditanya akan perbuatan atau ucapan tersebut. Kemudian firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah katakan, wa ma ursilu 'alaihim hafidhin, padahal mereka tidaklah diutus. Padahal mereka orang-orang mujrim itu tidaklah diutus untuk mengawasi gerak-gerik orang mukmin. Maksudnya, wa ma ursilu wakala'ah 'ala al-mu'minin mulzamin yahfadhu a'malahum. Orang-orang kafir, orang-orang munafik, mereka tidak diperintahkan sama Allah untuk mengawasi gerak-gerak orang mukmin. Diawasi, dijaga, diperhatikan orang-orang mukmin ngapain. Orang-orang mukmin ngerjain apa diperhatiin, terus diawasi. Mereka nggak diperintahkan seperti itu sama Allah. Hatta yahrisu ala ramyihim bidhalali, sampai-sampai mereka semangat sekali. Mereka sangat semangat untuk menuduh orang-orang yang sibuk beribadah dengan ucapan sesat. Wa ma'ada minhum illa ta'annutan wa 'inad wa tala'ib. Tidaklah mereka melakukan hal ini kecuali disebabkan karena keras kepalanya mereka. Sikap penentangan mereka kepada Allah, bermain-main terhadap agama Allah, itu inti mereka. Laisa lahu mustadidun wala burhanun. Mereka mengecap sesat, mereka mengecap orang-orang mukmin sebagai ucapan-ucapan yang jelek. Mereka enggak punya sanad, enggak punya sandaran, wala burhan. Mereka enggak punya bukti. Walihada kana jazaohum. Oleh sebab itu, tidaklah balasan bagi mereka fil akhirah
Balasan akhirat bagi mereka mungkin si amalihim, kecuali sesuai dengan amalan mereka. Yaitu Allah berfirman, fal yaum, yaitu yaumul qiyamah. Makna al-yaum, yaumul qiyamah. Maka pada hari kiamat, alladzina amanu minal kuffar yadhakun. Mereka orang-orang yang beriman akan tertawa melihat orang-orang yang kafir. Orang-orang kafir disiksa, orang mukmin ketawa. Orang-orang kafir diikat, orang mukmin ketawa. Jadi sebagai bentuk tambahan nikmat. Orang yang dulu menjatuhkan kehormatan, orang yang dulu menghinakan, sekarang gantian. Ketika nanti di hari kiamat keadaannya berbalik. Orang yang dihinakan menjadi mulia, orang yang menghina menjadi hina. Hina yarawnahu fi ghamaratil azab yataqallabun. Orang mukmin tertawa, orang mukmin senang. Itu tatkala melihat orang-orang kafir mendapatkan azab yang pedih. Yataqallabun, hidup mati situ. Wa qad dhahara anhum ma kanu yaftarun. Sungguh telah lewat perkara-perkara yang mereka lalaikan. Wa qad dhahaba anhum ma kanu yaftarun wal mu'minuna fi ghayati rahati wal tuma'ninah. Adapun orang-orang yang beriman, mereka telah mendapatkan rahah, istirahat yang ghayah, istirahat yang sempurna. Wal tuma'ninah, ketenangan pada jiwa-jiwa mereka. Dibentukkan sifatnya Allah katakan alal ara'i, mereka berada di atas dipan-dipan, wa huwa sururi al-muzayyanah, yaitu dipan-dipan yang telah mendapatkan hiasan. Yang murun, mereka saling menatap satu dengan yang lain. Ila ma'atallahu lahu minan na'im wa yanzuruna ila wajhi rabbihil karim. Maka mereka melihat kepada janji-janji Allah. Maka mereka melihat kepada apa yang telah Allah janjikan bagi mereka berupa syurga. Dan perkara yang paling nikmat yang pernah mereka lihat, yaitu mereka melihat wajah Rabb mereka yang maha mulia. Maka Allah katakan, hal tuwibal kufar, maka yaf'alun. Maka tidaklah mereka orang-orang kafir, mereka mendapatkan balasan kecuali sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Hai, hal tuwibal min jinsi amalihim, bukankah mereka telah mendapatkan balasan sesuai dengan amalan mereka? Mereka dulu tertawa di muka bumi, maka sekarang gantian. Keadaannya nanti di hari kiamat terbalik. Orang mukmin yang tertawa melihat keadaan orang-orang kafir. Maka madhahaku fi dunya minal mu'minin wa ramawhum bid-dhalal wa hikal mu'minuna minhum fil akhirah. Sebagaimana dulu orang-orang kafir, sebagaimana mereka orang-orang mujrim dalam kehidupan dunia, mereka menertawai orang-orang mukmin. Bahkan mereka mencap mereka sebagai orang-orang yang sesat. Maka orang-orang muslim pada hari kiamat, mereka tertawa melihat keadaan orang-orang kafir. Wara'auhum bil adabi wan nakali. Mereka betul-betul menyaksikan orang-orang kafir tersebut dibakar sama Allah. Melihat orang-orang kafir dibelenggu sama Allah. Mereka senang. Alladhi huwa uqubatul ghayyi wad dhalal. Inilah ganjaran bagi orang-orang yang mereka melakukan penyimpangan. Naam, betul kata penulis. Tuwibu maka yaf'alun. Mereka betul-betul akan mendapatkan ganjaran sesuai dengan apa yang telah mereka perbuat. Adlan minallahi wa hikmatan. Sebagai bentuk keadilan dari Allah. Sebagai bentuk kemahabijaksanaan Allah. Wallahu alimun hakimun. Dialah Allah yang maha alim, yang maha mengetahui, hakimun, yang lagi maha bijaksana. Gimana lanjut atau enggak? Kedengaran enggak? Saya selesai tafsir Al-Mutaffif ini. Kita baca kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi rahimahullahu taala. Masih dalam kitab Adab Ta'am, bab tentang adab, bagaimana cara memakan. Bab istihbabil akli bi salati asabi'. Bab disenangi seorang makan itu dengan 3 jarinya. Jempolnya, lenjutnya, kemudian jari tengahnya. Disunahkan
Disunahkan bagi kaum muslimin untuk memakan dengan menggunakan 3 jari. Akan tapi ini tidak mutlak. Ibnu Utsaimin rahimahullah taala mengatakan, kalau ada makanan tersebut bisa digunakan dengan 3 jari. Contoh kurma, maka disunahkan dia makan dengan 3 jarinya. Makan 1, 2, 3. Tapi kalau arus seperti nasi misalnya, tidak memungkinkan bagi yang 3 jari, maka boleh dengan 5 jari. Ini kata Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Dan kalau kita lihat di Yaman demikian, orang Yaman nggak bisa makan nasi pakai tangan, nggak bisa. Jadi kalau makan gini, kan gini. Nih orang Yaman kayak gitu. Mereka nggak bisa makan pakai tangan. Jadi kalau makan, enggak. Jadi wajar. Kalau antum makan bareng orang Yaman biasanya nampaknya kotor. Banyak berhamburan nasinya. Dan kita lihat orang Amerika juga kayak gitu. Kalau makan nggak bisa pakai tangan 5 jari. Apalagi 3, 5 aja nggak bisa. Gini semua. Wallahu ta'ala a'lam. Al-muhim, selama dia memungkinkan untuk makan dengan 3 jari, maka silakan. Dianjurkan untuk makan dengan 3 jari. Di antara bentuk hikmahnya, untuk menunjukkan bahwasanya Nabi kita itu bukan orang rakus. Nabi kita bukan orang yang serakah. Nggak ngurusin perut. Nabi kita orang yang qanaah, sederhana ketika makan, sederhana dalam kehidupannya. Sehingga ketika makan dengan 3 jari. Kata Imam Nawawi, wastihbabil la'il asabi' wa karahatin nafsiha qabla la'siha. Dan disenangi bagi seorang itu, disunahkan untuk menjilat jari. Makan nasi goreng misalnya. Setelah makan selesai, jilat 1, 2, 3 sampai 5. Dia gunakan 3 jari, 3 jari dijilat 1, 2, 3 selesai. Wa karaha, dan dimakruhkan. Masyihan, dimakruhkan untuk langsung mencuci. Habis makan langsung cuci dengan air kobokan. Itu makruh hukumnya, nggak boleh. Qabla la'siha, sebelum antum menjilatnya. Kemudian wastihbabu la'bil qas'ah wa aqdil luqmah allati tasqutu minhu wa akliha. Dan disunahkan, dianjurkan untuk menjilat nampan. Kayak anak kecil makan somai misalnya, habis jilatin. Ini sudah makruh tahu mungkin. Tapi lihat-lihat keadaan. Kalau aku makan di restoran, jenggotan, akan jatuh sunnah nanti. Maka lihat-lihat. Kalau di rumah silahkan. Ajarkan anak nggak apa-apa. Ajarkan istri demikian. Kemudian, wa'abdul luqmah. Ketika ada makanan jatuh, diambil, dibersihkan. Itu sunnah. Jangan dibiarkan. Udah nasi banyak, gampang. Jatuh kurma, udah kurma gampang. Banyak di sini. Buang aja. Jangan demikian. Justru yang sunnah diambil kemudian dibersihkan. Allati tasqutu minhu wa aqluha. Diambil kemudian dimakan. Itu yang sunnah. Wa mashuha ba'da al-la'qi bis-sa'i wal qadami wa ghairiha. Dan ketika sudah dicilati, ternyata kalian tidak punya serbet, maka boleh kalian mengusap dengan sa'id. Sa'id itu. Nah, kayak anak kecil ya. Dimakan adalah tangan. Atau qadam, atau kaki. Mesti biasanya makan gorengan ya. Makan gorengan dilap-lap. Ini perbuatan sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Wa ghairiha atau apapun. Silakan. Al-muhim dijilat terlebih dahulu. Baik, kita mulai. Qala rahimahullahu ta'ala wa 'an Ibnu Abbas. Siapa Ibnu Abbas? Ibnu Abbas ya. Pak Yasin. Ibnu Abbas siapa namanya? Abdullah. Sayyid Abdullah. Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Hibrul ummah. Bintangnya umat ini. Semoga Allah meridai mereka berdua. Qala Abdullah bin Abbas mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul telah bersabda. Apakah sabdanya?
Nabi katakan, "Idza akala ahadukum ta'aman." Apabila salah seorang di antara kalian makan sebuah makanan, fala yamsah asabi'ahu, jangan pernah, siganya larangan. Berarti larangan itu menunjukkan akan pengharaman. Ini hukum asal. Akan tapi kecuali kalau ada sesuatu yang memalingkan dari keharaman. Apabila salah seorang di antara kalian makan sebuah makanan, fala yamsah, maka tangan kalian janganlah dicuci. Jangan pernah kalian membasuh tangan jari-jari kalian. Hatta yal'aqaha, sampai kalian menjilatnya. Au yul'iqaha, atau kalian jilatkan pada orang lain. Ini mesranya syariat al-Islam. Ya. Makan berdua sama istri. Setelah selesai, jilat-jilatan. Nih, selingkih, nih, demikian. Silakan. Sama teman-teman satu pondok silakan. Satu nampak makan bareng, menjilat-jilatan. Terapkan sunnah ya akhi. Jadi, kalau makan jangan sama orang bengkel ya. Tangannya hitam-hitam. Ini keharmonisan ukhuwah al-Islamiyah di dalam rumah tangga sekalipun. Dan ini yang paling harus diperhatikan sama para suami, sama para istri. Yang paling nomor satu, nomor wahid, itu keluarga dulu. Seorang pengen berlaku lembut sama tetangga, bagus. Berlaku lembut sama saudaranya, teman-teman dia satu pengajian, bagus. Tapi yang paling nomor satu sama keluarga dulu. Dia bisa berlaku lembut sama tetangganya, tapi tidak bisa berlaku lembut sama keluarganya. Tidak adil orang tersebut. Berarti dia nggak nyunah. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli. Hadis riwayat Tirmizi dihasankan sama Syekh Nasir Al-Albani. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik sama keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik di antara kalian terhadap keluargaku. Ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Harmonis. Hatta yal'aqaha au yul'iqaha. Jangan pernah dia membasuh tangannya, jari-jarinya sebelum dijilat. Atau dijilatkan kepada orang lain. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Qala rahimahullahu ta'ala wa an Ka'ab ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu bi thalathi asabi'a fa idza faragha lahiqaha. Kata Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, saya pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan. Ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam makannya dengan 3 jarinya. Fa'idha faragha, kalau sudah selesai makan, la'iqaha, beliau akan menjilatinya. Ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang mulia, Nabi yang tawadhu, enggak malu. Selama di situ ada berkah, selama di situ ada ilmu, dia akan terapkan dengan menjilat jari-jarinya. Ikhwal hadis, adapun pelajaran bisa kita ambil, istihbabul aqli bi thalathati asabi' wa la yatubu ilaiha ghairuha illa li darurah. Disenangi seorang itu makan dengan 3 jari. Jangan dikempitkan semua sampai 5, kecuali kalau darurat. Makan nasi, ada kuahnya misalnya. Itu darurat, nggak mungkin 3 jari. Sulit untuk melakukan hal itu. Sebagaimana tadi sudah disinggung, kalau ada kesempatan untuk mengamalkan sesuatu yang mudah baginya, maka diamalkan. Makan dengan 3 jari. Kemudian alasannya, hadis berikutnya. Qala rahimahullahu ta'ala wa an Jabirin radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat yang bernama Jabir bin Abdullah Al-Bajili Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau katakan, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara, memerintahkan. Hukum asal perintah wajib. Bilakil asabi' was sahfah,
untuk menjilat jari jemari kalian dan untuk menjilat pah-pah, nampan, piring bekas kalian makan. Akan tapi menjilat di sini nggak mesti dengan piringnya dijilat, tapi diambil dengan tangan, kemudian tangan lebih dijilat. Itu kata Allah. Wa kemudian alasannya. Nabi katakan, innakum la tadruna fi ayyi ta'amikumul barakah. Karena kalian nggak ngerti di sisi manakah makanan kalian yang membawa berkah itu. Berkah daripada makanan kalian nggak tahu apakah di awal, apakah di tengah, apakah di akhir, atau di sisa makanan. Oleh sebab itu jangan pernah mubazir. Kalau makan jangan pernah disisakan. Biasanya orang-orang sekarang kalau lagi jagung malu biasanya sisain dikit buat kucing katanya. La haula wala quwwata illa billah. Eman-eman, mubazir. Kemudian ketika dijilat, sebagaimana hadis yang pertama, itu dijilatkan sama dirinya sendiri dan juga dijilatkan kepada orang lain. Dan di sini dianjurkan kepada para suami dan para istri. Pernah ngamalin? Sudah ngamalin nggak? Lo punya istri? Baik diamalin. Jangan baru ta'aruf saja. Biasanya kalau baru kenalan gitu ya. Baru nikah, Masya Allah, suap-suapan, jilat. Punya anak satu, masih istiqomah, jilat-jilatan, bang. Iya, neng. Bisa jilatan kita. Punya anak dua, jilat-jilatan nih bang. Ayo jilat-jilatan. Punya anak tiga, jilatan diri. Wah, galak. Sudah keras. Nah, hendaknya dijaga. Keharmonisan keluarga. Baik, qala rahimahullahu ta'ala. Wa anhu, dari Jabir bin Abdullah juga radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza waqa'at luqmatu ahadikum," apabila ternyata makanan kalian itu jatuh daripada tempatnya. Apakah karena perebutan makanan atau karena tempat yang sempit atau perkara-perkara yang lain. Maka apabila kalian dapati makanan kalian jatuh, falyakhudha, maka hendaknya diambil, jangan sok jaim. Fayumit, maka nabiha min ada, maka hendaknya dibersihkan bagian-bagian yang ada kotorannya. Tapi kalau udah masuk got jangan diambil lagi ya. Kata Ustaz Sunnah. Jangan salah pengertian. Kalau tempatnya masih kering, bersih, bisa diselamatkan, makanan tersebut diselamatkan. Tapi kalau sudah tidak bisa diselamatkan, jangan diselamatkan sudah. Maka Nabi Hamin ada liyakulha. Kemudian diambil dan dia makan. Jangan merasa dikit. Apa alasannya? Wala yad'aha lisyaitan. Jangan pernah kamu berikan bagian itu untuk syaitan. Dia kebencian al-Islam kepada syaitan. Wala tattabi' khutuwati syaitan. Janganlah kalian pernah mengikuti langkah-langkah syaitan. Jangankan ngikutin langkahnya, ngasih makanan sedikit enggak boleh. Kebencian kita kepada syaitan. Wala yamsah yadahu bil mindil. Ketika makan juga jangan pernah kalian cuci tangan kalian atau kalian lap tangan kalian dengan mindil, sapu tangan kalian. Hatta yal'aqa asabi'ahu, sampai kalian jilat dulu tanganmu. Silakan lap pakai mindil, cuci pakai air kobokan, cuci pakai sunlight, berbagai macam sabun-sabun. Tapi yang jelas yang paling pertama dia lakukan dijilati dulu. Fa'innahu la yadri fi ayyi ta'amihi barakah, karena dia enggak ngerti barokah pada makanan diletak yang di mana dia nggak tahu. Di sisi yang mana dia nggak tahu. Apakah di akhir, apakah di awal, apakah di tengah dia nggak ngerti. Maka habisi semua. Ambil barokah. Dan demikian para ulama, demikian juga para nabi. Ketika Allah menurunkan berkahnya tidak ada satupun yang merasa cukup kepada berkah. Di antaranya Nabi kita Ayyub alaihissalam. Ketika beliau baru saja disembuhkan sama Allah, diperintahkan untuk mandi, diperintahkan untuk minum air yang segar. Kemudian Allah turunkan 2 buah awan. Awan yang pertama Allah kucurkan padanya emas. Hujan emas. Jarang-jarang ya. Hujan emas. Pada zaman Nabi Ayyub doang. Kemudian hujan yang kedua hujan perak. Kemudian ketika itu Allah menurunkan hujan emas berbentuk belalang. Kemudian Nabi Ayyub menangkap itu. Dimasukin. Nyisa 1. Belum ketangkap. Ditangkap. Kemudian ditanya sama Allah. Apakah kamu tidak qanaah? Wahai Ayyub alaihissalam. Apa kata Ayyub? La inni la agni min rahmatik. Atau kama qala Ayyub alaihissalam. Dari itu kau disebutkan. Ya Allah, siapa yang bisa merasa puas daripada rahmatmu? Siapa yang bisa merasa puas terhadap berkah darimu? Dianjurkan untuk mencari berkah sebanyak-banyak. Sebagaimana makanan.
Fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihil barakah. Karena seorang itu enggak ngerti di sisi manakah makanan tersebut berkahnya berada. Kita lanjutkan. Qala rahimahullahu taala wa anhu dari Jabir bin Abdullah juga, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inna syaitana yahduru ahadakum inda kulli syai'in min sya'nih. Sesungguhnya syaitan itu akan hadir mengawasi gerak-gerik kalian. Pada setiap perbuatan gerak-gerik kalian dia akan nimbrung. Hatta sampai kalian, kata Rasul, hatta yahdurahu inda ta'amih. Sampai-sampai ketika kalian makan. Kalian pengen buang air, kalian dilupakan baca doa. Karena dalam WC itu banyak tempat para jin, para syaitan. Kemudian ketika hendak berjima, kalian kadang dilalaikan dengan hawa nafsu. Oleh sebab itu, syaitan masuk lewat pintu manapun. Supaya manusia lalai daripada zikrullah. Sampai permasalahan makanan. Fa idza saqatat luqmatu ahadikum. Apabila salah seorang di antara kalian sedang memakan, ternyata makanannya jatuh. Maka falyakhudha, ambil. Falyunit, maka nabiha min ada. Bersihkan kotoran-kotoran yang ada pada makanan tersebut. Tsumma liyakulha, kemudian hendaknya dimakan sama dia. Wala yad'ha lisyaitan, jangan kasih setan bagian. Setan jangan dibagi. Dia bukan teman kalian. Sedekah jangan sama setan. Fa idza faragha, kalau sudah selesai makan, falyal'aq asabi'ah, hendaknya dia jilati jari jemari. Alasannya fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihil barakah, karena dia enggak tahu makanan dia yang mana berkahnya. Hadis riwayat Muslim. Wa an Anas radhiyallahu ta'ala anhu, kata radhiyallahu ta'ala anhu, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza akala ta'aman laiqa asabi'ahu as-salat. Kata Anas bin Malik. Anas bin Malik pembantu Rasulullah, dan beliau adalah orang yang ngerti bagaimana gerak-gerik Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul itu kalau makan sebuah makanan, dia akan menjilati jari jemarinya yang 3. Dikatakan para ulama cuma daerah sini saja, jempol, telunjuk, dan jari itu. Wa qala, kemudian Anas bin Malik atau Rasul mengatakan, idza saqatat luqmatu ahadikum falya'khudha. Kalau ada satu buah makanan jatuh daripada tanganmu, makanan yang kamu makan jatuh, maka ambil makanan tersebut. Wal yumyut, kemudian dibersihkan. Anhal ada kotoran-kotoran yang berada pada makanan tersebut. Setelah bersih, wal yakulha, makan sama kalian, wala yad'ha lisyaitan. Alasannya sama. Jangan pernah kalian sisakan bagian ini untuk syaitan. Wa amarna an naslutal qat'ah, dan kami pun diperintahkan. Rasul memerintahkan anak-anak. Anas bin Malik di antaranya. Kami diperintahkan untuk kami menjilati nampan. Wa qala innakum latadruna fi ayyi ta'amikumul barakah. Karena salah seorang di antara kalian enggak ngerti di sisi manakah berkah itu berada pada makanan kalian. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Barakallahu fiikum.